Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Al-Hidayah rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita masih diberi kemampuan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita. Kita akan bahas tentang lanjutan berkaitan dengan taubat atau perbaikan diri dalam menjalani hidup, supaya kalau saatnya kembali kita enak dan diterima Allah dengan baik. Di kajian yang lalu kita mengenal taubat itu ada 3 macam. Ada taubat anil maksiyah, taubat karena kita melakukan maksiat, baik maksiat kecil maupun maksiat besar. Maksiat kecil itu fasik. Jadi orang ingin memperbaiki diri dalam menelusuri jalan untuk kembali kepada Allah, itu ada tahapan yang harus dilalui. Salah satunya adalah melakukan pertaubatan. Karena tidak ada satupun di antara kita, umat manusia ini, yang dalam perjalanannya tidak pernah salah. Apakah itu disengaja atau tidak, kita itu potensi untuk melakukan kesalahan. Jadi punya bakat, punya potensi untuk salah dan lupa. Maka Rasulullah mengatakan al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu memang lumrah kalau salah dan lupa, karena itu tabiat dan karakter aslinya. Oleh karena itu, kalau sedang melakukan maksiat, ingat, atau setelah maksiat kemudian ingat bahwa itu salah, ya segera bertaubat. Caranya menghentikan kemaksiatan itu dan berjanji tidak mengulang. Itu namanya taubat. Kalau mandek tapi masih niat melakukan lagi, itu bukan taubat. Leren tapi kok kapan-kapan maneh. Taubat. Itu bukan taubat. Jadi taubat itu berhenti melakukan kesalahan, wan nadmi, dan merasa menyesal sehingga tidak akan mengulang. Ada taubat itu penyebabnya adalah al-iltifat anillah, berpaling dari Allah. Berpaling dari Allah itu gak seberapa mempedulikan perintah-perintah Allah, sehingga kalau ada sebuah perintah datang dari Allah,
bersamaan dengan perintah yang datang dari nafsu kita, itu kita milih nuruti nafsu apa nuruti Allah. Dan itu butuh pengendalian. Contohnya banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau sholat jamaah Isya, sudah dengar azan berarti ada panggilan Allah. Di sisi lain ada perintah dari nafsu. Sudah dengar azan, tahu-tahu nafsunya merintahkan kepengen tuku bakso umpama. Lah itu dilihat berangkat ke masjid apa budal tuku bakso. Itu contoh ringan. Artinya bahwa kita dalam hidup itu kadang-kadang dihadapkan pada pilihan antara milih perintah Allah atau perintah nafsu kita. Nah, misalnya terus milih nuruti nafsu, wis gampang kok. Sholat malam-malam aja. Itu ya tidak berdosa. Nuruti kepengen bakso ya gak dosa. Tapi bebarengan dengan perintah Allah untuk melakukan sholat jamaah. Nah itu namanya iltifat. Jadi nggak capek memperdulikan urusannya dengan Allah. Ya, walaupun ada hadis mengatakan, wayai sholat kepengen makan ya, dulu kan makan. Tapi itu orang-orang yang khusus ya, yang merasa bahwa dirinya betul-betul ingin berjalan sesuai dengan ketentuan Allah, yang tentu berangkat jamaah dulu. Gampang nanti aja, seisok timpet. Atau paling tidak saking kepinginnya, ya anaknya atau ibu yang perempuan kan tidak punya kewajiban jamaah, wis budal bu itu kono bakso. Artinya bahwa juga bisa disiasati dalam rangka menahan antara milih perintah Allah dengan milih perintah nafsu. Itu namanya al-iltifat anillah. Nah, begitu itu ya perlu ditobati. Yang ketiga, ada taubat itu taubatan anid dunya wal akwan. Taubat karena kita ini selalu memilih urusan duniawi, alam dan isinya dibanding memilih Allah. Jadi orang hidup itu kan memang tidak bisa lepas dari berinteraksi dengan alam semesta yang wujudnya ya macam-macam. Bisa wujud sesama manusia, kita berinteraksi dengan tetangga, dengan keluarga, anak istri. Itu artinya kita berhubungan ta'aluk dengan isinya dunia. Urusan dengan tempat tinggal, rumah, fasilitas kendaraan, itu semua namanya al-akwan, dunia seisinya. Jadi kalau kita kepingin berjalan menuju Allah itu bisa konsisten dan merasakan bahwa kita
sedang berjalan menuju Allah. Ya kalau bisa itu melatih diri supaya ketergantungan kita dengan hal-hal terkait dengan urusan dunia itu pelan-pelan dikurangi. Fatakhayyalu qalbul mu'min wa huwa khalin mimma siwallah khalin minad dunya wala ta'allaqa lahu biha. Orang mukmin yang baik itu harus berupaya, takhayyala itu menghayal, membayangkan di dalam hatinya itu lepas dari masih waktu. Jadi dibersihkan dari hal-hal yang selain Allah. Selain Allah itu ya kehidupan alam semesta ini urusan dengan apa saja, harta, anak, istri, kebutuhan, macam-macam. Itu maka dalam rangka supaya kita merasakan bahwa kita ini sedang berjalan menuju Allah, ya maka itu harus dilakukan pelan-pelan, mengurangi ketergantungan kita kepada selain Allah. Bagaimana caranya? Annahu la yafrahu bil mawjud wa la yahzanu 'alal mafqud. La yafrahu bil mawjud. Tidak terlalu bahagia, tidak terlalu merasa senang bil mawjud dengan apa yang ada. Yang ada di sekitar kita itu ya, kita punya rumah, kita punya istri, kita punya anak, kita punya fasilitas-fasilitas yang lain. Itu jangan terlalu merasa bangga dan bahagia memiliki semua itu. Dan itu butuh mujahadah. Maka di dunia tarekat itu lakonnya ya mujahadah terus. Ikhtiar sekuat tenaga untuk menghindari hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Artinya bukan berarti kita tidak butuh rumah, tidak butuh istri, tidak butuh anak, bukan begitu. Kita hidup itu butuh rumah untuk berlindung dari panas, dari hujan, bisa istirahat dengan tenang. Itu kalau niatnya melindungi diri karena ada tugas beribadah kepada Allah, itu namanya dunia tapi kaitannya dengan Allah. Oleh karena itu maka kalau orang sudah berpikir begitu, ya bahwa hidup harus punya tempat tinggal misalnya, tapi prinsipnya yang penting bisa melindungi kita dari penyakit, dari kehujanan, dari kepanasan. Jadi semata-mata ini supaya saya tetap sehat, bisa istirahat dengan enak, nanti waktunya ibadah bisa ibadah dengan baik, sehingga tidak merasa terlalu bangga. Tidak harus setiap saat Mekah ngurusi rumah. Jadi hatinya itu ta'alluq, bergantung kepada urusan dunia. Jadi tidak boleh kita terlalu membangga-banggakan, bahagia sekali kalau mendapatkan sesuatu. Ya biasa saja. Kita harus merasa bahwa ketika mendapat apapun itu dititipi Allah supaya kita merawat sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi ya biasa saja, merasa tidak ikut punya. Orang tuh kalau merasa tidak ikut punya kan tidak serius-serius.
Kita tinggal di rumah ngontrak umpamanya. Ya ditempati ngontrak berapa tahun, 3 tahun, 5 tahun. Ya ditempati ya ditandani sewajarnya. Kalau ada bocor genteng ya dibetulkan. Ya gak perlu mikir istilahnya barang kamelok duwe ya. Nanti kontraknya habis ya dikembalikan pada yang punya. Nah, kita punya apa saja di dunia ini kontrak dikasih hak oleh Allah. Ini pakai sampai kamu nanti waktunya habis. Kalau kita berpikirnya ke sana, kemudian agak terkendali. Hati itu tidak terlalu ta'alluq, terlalu bergantung kepada urusan dunia, termasuk kepada sesama. Dengan teman, dengan tetangga, dengan keluarga, itu jangan terlalu bergantung berlebihan. Jadi maksudnya supaya kita itu kalau terlalu tergantung kepada orang itu kan tidak enak. Ya dalam hal apa saja. Sehingga kita merasa harus jaga image, kadang-kadang menghormati berlebihan karena khawatir, istilahnya wong Jawa khawatir gak diwawu, karena bergantung seakan-akan kalau tidak ada orang itu terus kita tidak bisa hidup. Ya biasa saja, baik kepada siapapun itu diperintah, tapi jangan kita hidup bergantung kepada orang lain. Belajar bergantung kepada Allah. Kemudian wala yahzanu alal mafqud. Tidak bersedih kalau kehilangan sesuatu. Jadi misalnya punya apa? Ya contoh ringan sepeda motor umpamanya. Tahu-tahu hilang. Ya namanya orang yang mikir, ya sedih. Apalagi kredit dorong lunas, oh hilang. Itu jangan terlalu sedih. Kita harus merasa bahwa ya memang itu lakone urip. Hilang. Ya Allah kok sampean boten sampean jaga. Sampai dijupuk maling. Yes, sampai ganti yang lebih baik. Jadi dikembalikan kepada Allah. Oh kita merasa tidak ikut miliki. Yang sering itu kita akan merasa bahwa semua yang kita miliki itu hasil dari jerih payah kita. Terus ngomong, tak rewangi nyambut gawe gedung-gedung. Hilang ya. Itu merasa bahwa ternyata dapat sesuatu karena dia bekerja. Bisa makan, bisa beli rumah, bisa beli kendaraan. Itu rumangsane terus karena dia kerja. Orang bekerja itu hanya tugas, kewajiban dari Allah selakonono tugasmu itu. Tapi pekerjaanmu itu tidak bisa menentukan pola hidupmu. Ada orang kerja siang malam, pagi sore, sampai istilah orang Jawa itu soaking gedune sekel digawe ndas gawe sekel. Ya. Kalau Allah tidak menentukan hasil, ya tetap pontang-panting.
Sehingga perintahnya agama itu kalau kamu bekerja apapun ya, niati itu menjalani perintah Allah, membantu melayani sesama. Nah, kita bekerja itu niatnya melayani orang lain. Bekerja di pabrik apa saja, pabrik obat umpamanya. Ya niat melayani, barangkali nanti ada orang sakit. Pabrik cat umpamanya. Ya niat nyambut gawe, barangkali nanti ada orang butuh ngecat rumah. Ya, pabrik apa saja. Jadi orang kerja itu menurut konsep agama niatnya itu harus memang ibadah. Sehingga kemudian kalau sudah niatnya begitu, berangkat bismillah ya Allah saya ikhtiar, mudah-mudahan ada hasilnya, manfaat barokah. Nanti kalau hasil alhamdulillah. Jadi bersyukurnya itu tinggi karena merasa waktu berangkat itu pasrah kepada Allah. Kok misalnya gagal, ya Allah kok belum jangan kasih, kurang apa ya saya. Nah, kalau sikapnya begitu, hidup itu nyaman, nggak nyalahkan orang lain. Kadang-kadang terus ya orang itu nggak banyak bersyukur. Allah menyatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku itu yang pintar bersyukur. Nanti kalau ada kekurangan sebenarnya dirinya sendiri tapi nyalahkan orang lain. Kadang-kadang mulai dari temannya ya, sampai juragan medit. Nah, kita nganggap medit itu karena punya kepentingan. Ada tetangga kaya, hubungan baik tapi nggak pernah nyiprati apa-apa, terus bilang oh, tonggo medit. Ya, kita bilang medit itu karena punya kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan, ya tidak pernah bilang medit. Coba kita lihat artis-artis yang kaya-kaya, politikus, pejabat. Ya kita tidak kenal, tidak ada interaksi. Ya. Terus ya sekarang yang terkenal misalnya di TV itu Raffi Ahmad misalnya. Belakangan ada Ustadz Solmed sampai disorting kekayaannya. Ya kita melihat Raffi Ahmad kok uangnya banyak, kaya gitu. Kita tidak pernah bilang tapi medit. Oh nggak ada kepentingan dengan kita. Maka ta'alluq, hubungan berinteraksi dengan sesama makhluk itu, nah, kalau kita ada hubungan biasanya kemudian ada ketergantungan. Terus ngerasani percuma duwe tangga sugih, gak tahu kaya apa-apa. Lah kita berharap walaupun ada orang kaya, tapi kalau artis di Jakarta sana kita tidak pernah bilang wah kok medit. Tidak ada hubungan. Jadi maka belajar untuk menafikan atau mengeliminir kebutuhan terhadap dunia itu pelan-pelan harus disadarkan diri kita ini. Semua itu Allah. Kalau datang kita bersyukur alhamdulillah, tapi jangan berlebihan. Bangga berbahagia karena mendapatkan sesuatu. Yafrahu bil maujud wala yahzanu alal mafqud, dan jangan merasa sedih kalau ada yang hilang. Nah itu tadi sama dengan melihat orang kaya, ada sesuatu hilang,
Misalnya kita jalan ketemu teman ya di luar sana umpamanya di gang sebelah, terus ada orang kumpul-kumpul cerita, ada apa? Ini loh barusan sepedanya dicuri orang. Kita mendengar orang kecurian, kehilangan sepeda, itu kita mendapat cerita begitu sedih apa enggak kita? Iya. Nah, kenapa enggak sedih? Enggak ada urusan. Ya gak melok duwe. Ada kebakaran umpamanya orang cerita Pasar Monokromo kebakaran. Ya tenang-tenang saja, padahal ya orang di sana ribut. Kenapa kita enggak sedih? Ditanya, "Kang, sampean kok tenang ae gak sedih?" Lah apa sedih wong melok duwe? Enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Lah kita dalam urusan duniawi itu juga sering begitu. Lah apa sampean kok katoke tenger-tenger? Apa tenger-tenger? Ya apa? Barangku hilang. Lah karena merasa barangku itu tadi punya saya. Tapi kalau dia tidak merasa punyaan orang lain, ya wis gak ono sedih. Itu dalam bahasa thariqat dikatakan orang itu harus berusaha tidak terlalu ta'alluq, bergantung kepada urusan dunia. Dia dapat ya alhamdulillah, biasa alhamdulillah, Allah ngasih rahmat nikmat. Ya kemudian hilang. Ya